Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info dan melanjutkan kembali malam ini adalah masalah kasus Subang di Jalan Cagak, Jawa Barat. Sebelum saya melanjutkan yang kemarin saya bahas, saya akan coba dulu membahas masalah eh, sebab musabab. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Artinya tidak mungkin terjadi kasus Subang ini, yaitu pengeksekusian terhadap kedua korban, kalau tidak ada sebabnya. Kan jelas, secara logika kan tidak mungkin tiba-tiba langsung dieksekusi aja. Pasti ada sebab. Nah, tentu apa yang menyebabkan kedua korban dihabisi? Kalau kita lihat, mohon maaf, dengan keadaan kedua korban ini kan sangat sadis ya. Nah, kalau kita coba mau mengamati satu persatu, kenapa saya katakan demikian? Betul bahwa fakta persidangan sudah menyatakan 5 orang tersangka, yaitu Pak Yosep Ramdhanu, Ibu Mimin Abi dan Arigi, juga sudah ditetapkan 2 terpidana, yaitu Pak Yosep dan Ramdhanu. 1 dari 3 orang sudah ditangkap, yaitu Abi, dan sudah press release atau press conference. Tinggal menunggu persidangan. Tetapi memang permasalahannya adalah mereka yang disebut oleh Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Ari, masih belum mengakui bahwa mereka terlibat dalam kasus ini. Maka ya tidak ada salahnya kita membahas apa sih motif, apa sih sebab musabab yang saya katakan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ada penyebabnya. Bahwa ada asap terjadilah kebakaran. Kebakaran ini apa yang membuat, yang menyulut api itu? Kan begitu. Kedua korban dihabisi. Apa sebabnya? Tentu ada sebabnya, tidak mungkin kalau tidak ada sebabnya. Atau dengan kata lain motif lah ya, disebut dengan motif. Walaupun kita sudah bosan bicara masalah motif, tapi nggak apa-apa kita bahas-bahas kembali. Maka kalau dengan demikian kita akan mencoba mengambil satu persatu. Katakanlah di luar, kita bicara di luar yang 5 tersangka ya, yang di luar 5 tersangka. Ambil misalkan orang-orang yang sudah pernah diperiksa di Polda Jabar. Katakanlah misalkan apakah mungkin, jadi sebuah pertanyaan ya, kita ambil sebuah pertanyaan. Apakah mungkin Ramdhanu? Apakah mungkin Pak Yosep? Apakah mungkin Ibu Mimin? Apakah mungkin Abi? Apakah mungkin Arigi? Apakah mungkin Wahyu? Apakah mungkin Kosasi? Apakah mungkin Opik? Apakah mungkin Yoris? Apakah mungkin Yanti? Apakah mungkin bla 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 dan lain sebagainya, orang-orang yang sudah diperiksa ya di BAP? Apakah mungkin DDFN? Ataukah mungkin siapa? Ini kan sebuah pertanyaan. Maka pertanyaannya, mari kita sama-sama analisa. Kita bicara di luar dulu ya, di luar yang 5 tersangka dulu ya. Misalkan Wahyu. Apakah mungkin Wahyu sebagai pelaku? Tentu karena kalau berkaitan dengan pengeksekusian ada beberapa poin yang memang menjadi penyebab. Dendam, ya, sakit hati, itu kan faktor-faktor penyebab orang melakukan eksekusi ya. Dendam, sakit hati, marah, nah itu kan penyebab-penyebabnya kan. Kalau misalkan katakan ambil sekarang Wahyu, apakah Wahyu punya dendam terhadap korban?
Apakah Wahyu punya sakit hati terhadap korban? Apakah Wahyu punya, apa namanya, sesuatu hal yang membuat dia tersakiti, terhina, difitnah? Apakah mungkin Wahyu? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin Kosasih? Apakah Kosasih punya masalah dengan kedua korban? Opik. Coba kita bicara ke sekarang Yoris. Apakah Yoris mungkin sebagai pelaku? Apakah punya sakit hati? Apakah punya dendam terhadap korban? Ada adiknya di situ. Sebuah pertanyaan. Apakah mungkin Yanti? Apalagi sempat muncul dulu Ruru Hakuso ya. Sehingga sempat ke arah sana. Kemudian siapa lagi? Debdi FN sebagai saksi. Apakah mungkin? Ya. Apakah mungkin supir angkot? Apakah mungkin, ya kita bicara yang masalah saksi-saksi saja yang sudah diperiksa. Kan ini sebuah pertanyaan. Ya. Penyebabnya apakah mungkin? Nah kan sampai sekarang kan, nah coba kita melangkah kepada para tersangka yang 5 orang. Apakah mungkin Ramdhanu sebagai eksekutor utama? Apa penyebabnya? Apa alasannya sehingga harus mengeksekusi? Apakah Ibu Mimin? Mungkinkah terhadap kedua korban? Walaupun memang sempat ada waktu itu ramai, ada apa WA yang mengarah-ngarah meneror gitu ya, sempat ramai dulu ya, walaupun sempat diklarifikasi ya oleh Pak Rohman dulu ya. Apakah Ibu Mimin bisa apa tidak? Ini kan pertanyaan. Apakah mungkin Abi, Arigi, apakah punya, sedangkan mereka katanya tidak kenal. Apakah mungkin Pak Yosep? Pak Yosep sempat di apa namanya, di blow up ke media sehubungan dengan masyarakat mengetahui tentang penghasilan Yoris sekian puluh juta, almarhum sekian puluh juta. Itu disampaikan oleh Yoris di media ya, salah satu media nasional. Ditanya, apakah Pak Yosep dikasih apa tidak? Tidak. Apakah ini merupakan suatu penyebabnya? Nah, kita kan bertanya juga nih ya. Apakah mungkin? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Artinya, saksi-saksi yang pernah terperiksa atau diperiksa oleh Polda Jabar, tinggal dianalisa sama kita. Kira-kira yang masuk di akal yang mana sih? Apa Ramdhanu? Apakah Ramdhanu punya sakit hati terhadap korban? Apakah Ramdhanu pernah difitnah? Ataukah harga dirinya terkoyak-koyak Ramdhanu? Ataukah apa? Masalah apa yang bisa menyebabkan? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Pak Yosep, apakah mungkin Pak Yosep masuk logika sebagai pelaku? Masalah keuangan sempat disampaikan ya. Apakah masalah keuangan menjadi sumber? Sebuah pertanyaan. Anda yang bisa menganalisa itu semua. Yang selama ini mengawal kasus Subang. Apakah mungkin Yoris, anaknya, sekaligus kakak dari korban? Kalau misalkan iya, apa sebab-sebabnya? Tentu kan ini rentetan-rentetan yang memang harus digali dan pasti sudah digali oleh pihak penyidik. Tapi kita kan tidak bisa, kita hanya bisa melihat dari luarnya saja. Seperti itu. Apakah mungkin Yanti? Ya, sekali lagi. Ini kita, saya ngebahas ini adalah ngebahas kira-kira mana sih kecenderungannya yang masuk di akal dan masuk logika kalau bahwa ini pelakunya loh karena berhubungan begini-begini. Ini pelakunya karena begini-begini gitu. Ya. Jadi kan ya tadi dengan dasarnya adalah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Artinya ada penyebabnya yang membuat menyala api tersebut.
Apakah spontanitas? Sedangkan di sini 340. Silakan Anda yang bisa mencerna itu semua. Kira-kira mana yang masuk di akal dan masuk logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.